Ini adalah kehamilan pada sekitar 10 minggu. Sebenarnya ini belum masanya kita melakukan screening, tapi karena ibu ini kebetulan dirujuk oleh sejawat dokter kandungan yang cukup jeli melihat adanya sesuatu marker atau kondisi janin yang tidak normal. Kita perhatikan tengkuknya ya, tengkuk leher. Tengkuk itu kan kulit di belakang leher yang sebenarnya kita baru akan mengukur itu pada awal trimester pertama nanti, sekitar 11-14 minggu, dan ini baru 10 minggu. Awalnya saya memang menceritakan pada ibunya, untuk apa bu kok diukur 10 minggu. Tapi menurut dokter yang memeriksa ibu ini, katanya tengkuknya kok kelihatannya tebal ya dok. Dia langsung kirim ke saya supaya dicek segera ya oleh dokter Wiku, suruh coba dok dipastikan. Dan kita melakukan pemeriksaan ini dari USG transvaginal karena memang kita harus melihat dengan jelas. Itu panah yang saya tunjuk itu adalah kulit di belakang leher yang sangat tebal ya. Jadi terlihat ada jarak di mana tengkuknya itu ada jarak sampai lebih di atas 2,5 mili. Jadi saya pikir sebelumnya apa mungkin itu suatu kulit ketuban yang mungkin terukur salah ya. Tapi dalam posisi bayi tengkurap begini kelihatan ya bahwa tengkuknya itu tebal dan tampak sekujur bayi ini diselimuti oleh selaput begitu ya. Jadi ini namanya cystic hygroma. Jadi seperti ada kulit tebal menyerupai struktur kista di belakang lehernya bayi. Nah sekarang apa sih isinya dari cairan itu? Itu adalah cairan lemak ya, cairan getah bening, pembuluh darah limfatik vein. Jadi itu adalah kelenjar getah bening yang sebenarnya arahnya tuh dari pompa jantung. Jadi kalau sampai membesar melempung begitu ya sesuatu tidak beres di jantungnya bayi. Ini kelihatan kelaminnya kemungkinan laki-laki, tapi ini juga kita lihat bagian perutnya itu ususnya ada yang belum masuk ya. Jadi ada struktur namanya omphalokel, di mana harusnya usus bayi itu sudah masuk pada minggu 10. Ini ususnya masih ada di luar. Jadi meskipun ini belum memasuki masa screening, tapi beberapa marker penanda itu sudah terlihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan janin ini di minggu 10 ya. Sangat awal tapi sudah terlihat gitu. Jadi ya untunglah ya kita bisa melihat dari awal. Dan sekarang kita harus kejar untuk segera melakukan pemeriksaan genetika NIPT ya. Jadi jangan terbalik, kita melakukan NIPT dulu ya. Kita lakukan screening dengan jelas ya. NIPT itu untuk menunjang setelah kita mencurigai kondisi ini, kemudian kita anjurkan cek genetika. Karena marker-marker tadi itu berkaitan umumnya dengan suatu kelainan genetik trisomi. Bisa trisomi 21, bisa trisomi 18, bisa trisomi 13 ya. Dan itu kita bisa tahu dari minggu ke-9 langsung cek genetika ya. Dan pemeriksaan genetika dasar ya yang tadi saya sebutkan
itu sudah sangat terjangkau ya, sekarang sudah di bawah 2 jutaan ya NIPT dasar. Dan kita berjuang itu NIPT itu semakin murah, semakin cepat dan semakin akurat. Di Indonesia sudah ada ya providernya yang melakukan pemeriksaan NIPT dengan cepat ya di tanah air, di mana peralatan labnya sudah ada di Indonesia semua, tidak perlu dikirim ke luar negeri lagi ya. Ini tengkuknya yang tebal, namanya hygroma kystic. Jadi setelah kita temukan kasus ini, ya ibunya kita edukasi untuk segera melakukan pemeriksaan genetika NIPT, dan ya kita bersiap ya apabila memang kondisi tersebut benar ini berkaitan dengan suatu kondisi kelainan kromosom trisomi, baik 21 Down syndrome, bisa trisomi 18 Edwards syndrome atau trisomi 13 Patau syndrome yang paling sering muncul ya. Ya kita edukasi orang tuanya ya. Dan ini sungguh-sungguh sangat awal ya ketahuan. Karena kalau misalnya kita menunggu biasanya kan terlihat di 11-14 minggu. Ini kebetulan bukan pasien saya, jadi dirujuk karena dokternya sangat jeli ya melihat kecurigaan tengkuknya kok tebal sekali gitu. Dan biasanya nanti kalau dia menetap ini sampai 11-14 minggu masih terlihat, tapi kalau lewat dari 14 minggu itu kadang sulit ya. Makanya benar, jadi begitu kita tahu, segera yuk kita anjurkan cek genetika ya. Dan sebaiknya dilakukan. Kadang-kadang ibu-ibu begitu kita ada curiga usia di atas 40-an tahun, kita anjurkan, mereka menolak ya. Kadang-kadang sulit ya kita ketahui. Ingat, setajam-tajamnya kita melakukan pemeriksaan USG itu, kita tidak bisa ngomong genetika secara pasti. Maka pemeriksaannya saling menunjang. Jadi USG screening juga kita lakukan, dan NIPT juga kita lakukan. Jadi ini adalah pemeriksaan dasar. Jadi kalau misalnya di kota Anda ada pemeriksaan oleh seorang konsultan feto maternal, Anda bisa lakukan pemeriksaan tersebut pada konsultan feto maternal di kota Anda ya. Yang sering disalah kaprah itu feto maternal itu dianggap USG. Bukan, feto maternal itu seorang dokter kandungan mengambil pendidikan tambahan subspesialisasi. Terus dia memiliki kompetensi sebagai konsultan subspesialis untuk melakukan pemeriksaan USG screening ya, jadi pemeriksaan sebagai konsultan feto. Jadi bukan terbatas hanya USG, jadi seorang konsultan feto maternal itu menangani kasus-kasus rujukan, kasus-kasus high risk resiko tinggi dalam kehamilan itu. Sering banyak orang bilang, oh sudah USG feto lah. Feto itu keilmuan ya, jadi seorang ya dianggap dokter subspesialis. Feto itu bukan USG ya. Jadi pemeriksaan feto maternal itu dilakukan oleh seorang dokter kandungan subspesialis. Nah itu tadi yang kita lihat ya, di bagian perutnya itu ususnya keluar, namanya omfalokel. Dan ini kita anjurkan dalam 2 minggu kita lihat pas masa screening, sambil kita menunggu hasil NIPT-nya ya. Sekarang 10 hari sudah jadi kok ya, dengan biaya yang sangat terjangkau ya. Sekarang NIPT dasar di bawah 2 juta itu sudah bisa terpenuhi ya. Di wilayah Jawa Bali sekarang sudah bisa dilakukan dengan cepat. Ini omfalokel namanya, jadi bagian
usus di perutnya yang tidak masuk, harusnya kan sudah masuk. Memang semua usus dan organ itu sebelumnya embrio, di masa embrio dia di luar, terus dia masuk kembali. Nah ini telat masuk, detak jantungnya normal gitu. Jadi ini kecurigaan di mana janin dengan NT tebal, nuchal thickness-nya tebal, hamilnya sudah 10 minggu. Kita curigai kemungkinan ini berkaitan dengan suatu sindrom genetika. Paling dekat trisomi 21 ya, Down syndrome. Tapi bisa saja trisomi yang lain seperti Edwards syndrome trisomi 18 atau sindrom Patau trisomi 13. Ya. Jadi tengkuknya ini sangat tebal dan lebih dari 2,5 mili. Nanti kita ukur. Ini coba kita ukur bagian tengkuknya. Batasnya tuh kita pakai 2,5 mm. Lah ini janinnya bisa lebih dari 2,5 mili di bagian tengkuknya ya. Sampai 4,3 mili, padahal ini baru 10 minggu. Jadi setelah kita tahu kondisi ini ya kita edukasi orang tuanya sambil menunggu hasil genetika, ya mereka juga bersiap ya apabila kondisinya benar diketahui bahwa ini adalah suatu kelainan trisomi genetik seperti Down syndrome atau sindrom yang lain.